Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti. Di kelas 8 ini bersama saya Ibu Devila Aprilianti Mamonto. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama memanjatkan doa agar dimudahkan dalam pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robban wabil islami dinah wabil muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, artinya kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke anak-anak, simak baik-baik gambar ilustrasi yang akan Ibu paparkan di layar ini. Di gambar ini kita bisa melihat adanya 3 pemuda yang asik mabuk-mabukan sampai tidak sadarkan diri. Dan gambar kedua di pojok atas digambarkan 5 pemuda sedang mengonsumsi minuman keras dan sambil berjudi. Dan gambar yang terakhir menunjukkan 5 orang yang sedang bertengkar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan aturan dalam Al-Quran mengenai larangan mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selanjutnya anak-anak, perhatikan ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya anak-anak, perhatikan ayat berikut ini. Min ajli dhalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia yang lain. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dan membawa keterangan-keterangan yang jelas
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Selanjutnya anak-anak, kita akan ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang khamar. Apa sih itu khamar? Oke anak-anak, marilah kita sama-sama melihat penjelasan tentang apa itu khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan atau disebut dengan minuman keras. Islam agama rahmatan lil alamin atau agama yang membawa rahmat dengan kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup dan alam semesta, sebagai agama yang memberi kebaikan kepada seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup harus mematuhi aturan-aturan yang Allah buat, sebab aturan yang Allah buat mengandung kebaikan kepada manusia. Salah satunya adalah larangan mengonsumsi khamar atau miras. Alasan dibalik haramnya khamar disebabkan orang yang mengonsumsinya dapat membuat hilang ingatan dan menutup akal. Akibatnya, orang dapat melakukan kejahatan, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamar dilaknat pada 10 hal, yaitu pada zatnya, pemerasnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya. Selanjutnya, peminumnya dan orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, dan orang yang meminta orang lain untuk membawanya, orang yang memakan hasil penjualannya, dan orang yang menuangkannya. Tahu tidak anak-anak akibat dari mengonsumsi minuman keras? Oke, kita sama-sama melihat akibat-akibatnya. Yang pertama, malas makan sehingga fisik menjadi lemah dan kekurangan gizi. Selanjutnya, akibat yang kedua yaitu hidup menjadi jorok, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, anak-anak terkena penyakit paru-paru. Akibatnya, karena sering mengonsumsi minuman keras terlalu berlebihan. Dan sering sakit kepala, mual-mual, muntah, dan sulit tidur. Gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, laman kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga, gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan dan cenderung menyakiti diri, bahkan sampai bunuh diri. Adapun cara untuk menghindari minuman keras yaitu yang pertama, 1. Lebih selektif memilih teman bergaul dimanapun kalian berada. Yang kedua, lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang keempat, memperbanyak membaca buku dan mencari informasi tentang bahayanya minuman keras. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang kita meminum minuman keras itu, yaitu khamar, karena merusak kesehatan dan jiwa kita. Selanjutnya, pengertian yang kedua yaitu tentang judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya diisyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Adapun dampak negatif perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial adalah yang pertama, berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. Yang kedua,
dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Dampak selanjutnya, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa manusiawi dan kasih sayang sesama manusia. Seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama, dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Dan terakhir, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan kemudian hari. Pasti banyak yang bertanya, bagaimana sih Bu Guru cara-cara untuk menghindari perbuatan judi? Oke anak-anak, marilah kita sama-sama melihat penjelasan tentang cara-cara menghindari perbuatan judi sebagai berikut. Dan cara pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Beramar ma'ruf nahi mungkar ini berarti selalu berbuat baik dalam kesempatan agar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Cara kedua, mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi seperti gambar di layar ini menunjukkan bahwa di mana seorang cucu telah menasihati kakeknya karena sering berjudi. Yang ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat agar semua masyarakat tahu bahwa perjudian ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Selanjutnya, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang jelas dan baik. Yang kelima, senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus perjudian. Adapun hikmah menghindari perjudian yaitu yang pertama, dapat beristiqomah menjalankan tanggung jawab. Yang kedua, perekonomian keluarga akan menjadi stabil dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang berkah. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Selanjutnya, materi kali ini kita akan membahas tentang pertengkaran. Oke anak-anak, marilah kita sama-sama melihat penjelasan apa yang dimaksud dengan pertengkaran. Pertengkaran adalah keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dan yang lainnya, sehingga dapat memancing emosi antara kedua belah pihak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yaitu yang pertama, faktor keluarga. Kurangnya perhatian, komunikasi, dan kasih sayang dari orang tua membuat para pelajar mencari perhatian di luar. Yang sayangnya itu melanggar peraturan. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor internal, meliputi kelainan kejiwaan seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor sekolah. Bentuk kekerasan yang dialami siswa di sekolah antara lain adalah pola interaksi antara guru dan siswa dan serta antara siswa senior maupun junior yang tidak akrab, dan iklim akademik yang tidak mendukung suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Adapun cara mencegah tawuran antar pelajar adalah sebagai berikut. Yang pertama,
para peserta didik diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua, diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Dan yang ketiga, memberikan pelajaran ilmu sosial budaya agar bermanfaat untuk pelajar dalam menempatkan diri di lingkungan dan di masyarakat, dan diberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Wahai anak-anak yang soleh dan soleha, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan, termasuk khamar, meminum khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman keras tersebut. Ingatlah, masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama kalian untuk belajar. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak dan keluarga mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya ayat ini berlaku untuk manusia di dunia ini. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat Allah ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan dunia ini dengan damai, dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Jadi anak-anak, sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran, dan sejenisnya. Semua ini dilarang keras dan pertanggungjawabannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat sana. Di dunia, orang bertikai, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat, ancamannya, hukumannya sangatlah berat. Tahukah kalian bahwa mereka yang sedang bertikai, berkelahi, dan tawuran itu sebenarnya hanyalah dipicu oleh permasalahan yang sepele, seperti saling mengejek atau karena saling cemburu? Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian dan nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Sungguh sayang, seribu sayang. Untuk itu jauhilah perbuatan keji, mulai dari diri kita masing-masing dan mulai dari sekarang. Demikianlah
penjelasan pada hari ini tentang bagaimana cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat untuk siswa sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Assalamualaikum.